Terima kasih Dr. Primandono Perbowo atas kehadirannya hari ini di Kopdar Sehat Berwawasan untuk Register Community Indonesia Chapter East Java. Terima kasih Nona langsung itu angkat tangan tuh Nona. Terima kasih undangannya hari ini kita saya Primandono dan tim program. Saya ucapkan selamat datang semoga sehat selalu. Saya nanya dulu kok, Nabi itu kira-kira kaget nggak? Tahu ditanyain Dok, orgasme yang baik dan benar itu gimana? Kaget nggak Dok? Enggak, saya nggak nanya gimana caranya orgasme, enggak kok Dok. Cuma saya nanya kaget apa enggak? Pasti kaget. Jadi siapa yang disuruh orgasme ini? Bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ini kan? Apa ini ada anak-anak loh ini? Baiklah, kita diingatkan ada anak-anak. Kita tak melebar ke topik yang lain. Di flyer itu ada tulisannya Dok, tentang kesehatan organ intim wanita. Iya. Terus saya kan bawa voucher mamografi. Iya. Voucher mamografi itu kan untuk pemeriksaan payudara. Nah, saya tanya sekarang, yang namanya organ intim wanita itu apakah termasuk payudara atau payudara itu organ seksi wanita? Iya. Bingung dokternya kan. Jadi memang kalau kandungan itu riwayatnya 30 tahun yang lalu itu kita termasuk ngurusi payudara. Jadi organ intim wanita untuk kandungan waktu itu payudara termasuk. Tapi sekarang sudah tidak, jadi dimanapun itu Indonesia, luar negeri, untuk payudara itu sudah ada dokter sendiri yang memeriksa, atau kalau ada masalah yang mengobati adalah dokter bedah ginekologi. Jadi sekarang untuk dokter kandungan itu organ intim, ya organ intim, organ reproduksi. Nah kalau payudara itu termasuk organ obstetri ya, jadi dia juga nanti berkaitan untuk memberikan ASI pada bayi, tapi bukan termasuk organ intim lagi untuk dokter kandungnya. Jadi yang kita sebut organ intim sekarang murni hanya masalah organ reproduksi bawah. Ya kalau reproduksi penunjang seperti payudara untuk mengeluarkan ASI ya sudah bukan kita. Jadi topik kita hari ini tentang kandungan ya Dok? Boleh, kandungan plus-plus lah. Oh iya, plus-plus. Soalnya kandungan kecil bukan, jadi kita nyebutnya kandungan plus-plus kayak. Apa edukasi ini? Kira-kira kalau organ intim yaitu kandungan plus-plus itu tadi, yang sehat itu bagaimana sih Dok? Ya, jadi organ intim yang sehat itu berarti yang suaminya tidak pernah komplain. Ayo angkat, yang tidak pernah komplain, awan jebol. Nah itu, komplain itu bisa dari penglihatan, bisa dari penciuman, bisa dari rasanya, bisa kan komplain rasanya kan? Oh my god. Bisa juga dari bentuknya. Berarti komplain itu bisa dari penglihatan bentuknya, bisa dari rasanya, bisa dari penciuman baunya. Nah kalau sudah ada yang komplain berarti sehat semua. Buket mau tanya apa itu buket? Ya kalau dijelaskan satu misalnya dari penglihatan,
Ya pernah ada pasien, ya luarnya kulitnya putih, tapi dia mengeluh, dok, organ intim saya yang bagian ini itu kok hitam ya dok? Lah. Suami saya komplain juga. Lah. Saya gimana jawabnya kayak gitu? Masa langsung dicek atau dikasih pemutih? Baik. Iya. Nah itu berarti apa penyebabnya? Kenapa jadi lebih hitam? Ya paling sering bisa karena faktor mekanik, bisa juga mekanik misalnya gesekan naik sepeda berlebihan, lecet, bocor, bisa juga menjadi hiperpigmentasi atau faktor biologi, misalnya ada infeksi sekitar area miskin yang menyebabkan dia awalnya sebelum menjadi hitam dia merah dulu, radang, infeksi paling sering karena jamur menyebabkan rasa panas, gatal digaruk lama-lama jadi hitam. Jamur ya dok ya. Iya. Itu jamurnya itu jamur shiitake atau jamur kuping atau apa dok? Jamur shiitake sih enak ya. Shiitake dok. Shiitake itu enak ya dok ya. Berarti nggak ada komplain rasa itu tadi ya. Betul. Shiitake itu ya. Kalau itu berarti komplainnya ada dua, rasa atau bau kan. Nah, berarti kita harus cek lagi apa penyebabnya, kenapa warnanya hitam atau baunya berubah menjadi lebih asam. Jadi sebenarnya memang misli itu normalnya asam, jadi pH-nya kurang dari 4. Sehingga kalau ada komplain dari suami, ada perubahan bau, itu nomor satu harus kita perhatikan kemungkinan mislinya ini berubah menjadi basah. Artinya cara membersihkan mislinya ini salah. Basah itu dari pH-nya tinggi. Iya. Basah pH-nya harusnya rendah 4 tadi. Iya, jadi kalau normal wanita di Afrika, di Asia, di Eropa, di Amerika itu baunya sama seperti asam cuka ya, jadi ada asam baunya. Tapi kalau baunya tidak seperti itu, jadi bisa menjadi basah. Ini kontrol ya dok ya. Kontrol apa? Nah ini paling sering cara membersihkan Sabunnya tadi. sabunnya. Harusnya pakai ganja tapi pakai insum gitu ya. Ya lebih bagus dicuci pakai asam cuka daripada pakai petroksen atau ada sembilan atau apa. Hati-hati memilih sabun pembersih misfi ya, dilihat dulu pH-nya harus pH asam, jangan yang pH basah. Nanti misfi berubah, aroma berubah, kemudian warnanya juga bisa kayak berubah juga menjadi hitam. Saya rasa yang penting itu kalau merasa sesuatu yang aneh ya dok ya, itu sebaiknya ke dokter kandungan gitu ya, periksa dulu ya. Nanti kalau dia coba sendiri sabun A, sabun B, sabun C gitu lah, sampai ketahuan gitu. Ya intinya apapun mereknya yang penting cek pH-nya ini harus pH asam atau di bawah 4, minimal 4. Harusnya 4 ya. Untuk setiap pH-nya kita kan nggak sama. Terus tahunya gimana? Alami seorang wanita pH-nya sama asam, tidak asam semuanya, mau ras Asia, mau ras Eropa, Afrika, manapun. Itu kalau akibatkan apa sih? Kalau memang pH-nya sama kan harusnya nggak ada yang hitam gitu. Itu tadi bilang katanya gatel, lama, digaruk, karena jamur, terus infeksi merah, radang, akhirnya jadi hitam. Ya kembali lagi ya, poin nomor 2 kalau masalah hiperpigmentasi yang menyebabkan ini banyak faktor ya. Kalau kita kulit Asia agak kecoklatan ya pasti yang di dalam juga akan lebih sama. Tapi kalau
yang kulit putih mungkin warnanya akan lebih terang. Tapi lepas dari itu, semuanya itu bisa berubah menjadi lebih hitam. Kalau kita salah pemakaian atau salah melakukan aktivitas atau Kalau sering gitu dong. Kalau sering itu nggak bikin hitam kan dong? ya kalau sering bergesek kan ya bisa tambah dia lengket terus jadi hitam. Mau tanya, Ya, kalau sering begitu, ono ini ono itu dong, itu nggak bisa bikin hitam apa malah penyebabnya hitam dong? nah kalau seringan itu seringan apa? Keseringan itu tuh bergesek-gesekan atau gimana? Ya, bergesekan. Saya ini kalau menjelaskan kalau nggak mempraktekkan nggak bisa dong. Bayangkan sendiri-sendiri ya, berarti. Iya, kalau kulit kita gelap, kulit tangannya gelap, Iya. tidak mungkin bisa mengharapkan daerah kita itu putih gitu ya. Betul. Soalnya direndam baik clean lah gitu ya. Kecuali untuk pemutih. Iya. Seperti Michael Jackson ya, misalnya. Beberapa. Apa dong esok? Kalau yang namanya itu dong, karena ini kan yang paling umum ya, penyakit itu kan keputihan gitu ya. Itu kenapa dong? Keputihan ini semua wanita pasti keputihan ya. Dalam 1 kali 24 jam, semua wanita itu mengeluarkan lendir dari kelenjar di servisnya dan di vagina itu sekitar 4 cc 24 jam. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daleman kita jadi putih-putih, ada agak basah ya, seperti putih telur itu normal. Jadi keputihan itu ada 2, yang normal ada yang tidak normal. Yang normal itu tidak gatal, tidak bau, tidak menyebabkan rasa panas kalau hidungnya. Itu yang normal, dan jumlah itu tadi kira-kira dalam sehari cuma 4 cc ya, bisa dibayangkan ya 4 cc berapa banyak. 4 cc itu nggak sampai 1 sendok makan gitu. 4 cc itu 1 sendok makan berarti 3 cc ya, 3 cc 5 cc. Ya, kurang lebih segitu. Jadi kalau misalnya pagi kemudian pulang malam tidak mandi ya, tidak ganti daleman, kita perhatikan misalnya dari noflek basah di situ melebihi sekitar 1 sendok makan, itu berarti berlebihan lendirnya. Apa yang menyebabkan lendir berlebihan? Bisa karena suhu panas, bisa karena pakai celana ketat, legging, celana jeans yang membuat area yang listrik kita menjadi panas, itu dia akan lebih berproduksi. Itu wajib wajar, nanti bisa kita toleransi selama tidak gatel, tidak bau, dan misalnya kalau di hubungan tidak terasa panas dalam tanda petik. Nah selain dari itu, kalau ada gatel, ada bau, terasa panas, atau produksi berlebihan, kadang-kadang keputihan berbui, kadang-kadang sampai warna kuning, atau menyebabkan warnanya sampai ada kehijauan, ya hati-hati. Berarti ada bakteri, amoeba, atau jamur. Itu bisa kita periksa di laboratorium penyebabnya apa. Dan kita bisa tahu nanti antibiotik atau anti jamur apa yang cocok untuk membasmi dari penyebab keputihan yang berlebihan itu. Oke, kalau tadi tentang keputihan ya dok, saya ada beberapa teman itu kalau menstruasi itu sebulan itu bisa 2 kali dok. Itu kira-kira why? Kenapa dok? Iya, jadi kita lihat dulu dia umur berapa. Kalau umurnya masih
SMP begitu ya, masih teenager di bawah 15 tahun itu wajar, baiknya tidak teratur, kadang-kadang beberapa kali, kadang-kadang 12 kali, ya ibaratnya bayi masih belajar jalan, kadang-kadang jalan, kadang-kadang jatuh. Nah ini anak-anak remaja ini juga kadang-kadang baik, masih belajar baik lah ya. Oke dok, disebut remaja ini di sini remaja noni gitu dok. Ini Maksudnya langsung angkat-angkat gitu dok langsung. nonya Nonya. Jadi kalau sudah umur kira-kira 30, 40 gitu ya, ya secara produksi ya itu berarti ya. Secara produksi baiknya tidak teratur, berarti ada ketidakseimbangan hormonal, gangguan haid. Kalau misalnya nih, kalau tidak mens 3 bulan gitu dok. Ya, ya itu gangguan hormonal paling sering. Itu bukan kalau jawabannya itu dok. Apa jawabannya? Mens 3 bulan bukan. Saya dok. Loh kok bukan jalan lagi? Tapi yang men Iya. Kenapa dok? itu perlu diperiksa kalau seperti itu. Apa karena LDR terlalu lama yang bikin apa? Saya nggak mens atau gimana? Orang pakai, iya gitu ya. Gitu. Stres dia, harus belayan pani. Oh iya. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Anak saya udah usia hampir 18 tahun, tapi anaknya nggak rutin menstruasi. Itu kadang 2 bulan sekali, kadang sampai 3 bulan baru keluar sekali. Itu kira-kira ada kendala apa ya dok? Anaknya gemuk nggak? Lumayan lebih gemuk dari saya sedikit. Iya. Ada di sini anak saya dok. Oh iya. Jadi memang yang paling sering menyebabkan gangguan haid itu kalau terlalu gemuk atau terlalu kurus. Standar dok, standar. Standar ya. Kalau Terlalu gemuk kok anaknya. normal saja haidnya kacau, kita perlu USG ya, kita cek apakah ada tumor, ada sikat, semuanya baik-baik semua ya gangguan haid. Gangguan haid ini kadang-kadang nggak ada apa-apa, anak-anak ujian begitu, mungkin putrinya lagi stres, ujian macet haidnya juga. Jadi anak-anak yang stres, remaja yang stres, mau ujian dan sebagainya, jadi faktor positif ini sangat penting untuk keteraturan haid. Tapi selama ini memang putri saya nggak ada keluhan atau pada menstruasi nggak ada sama sekali. Karena dia itu kan kadang 2 bulan sekali, kadang 2 bulan, kadang sebulan sekali, sekali turun, terus tidak teratur. Kadang-kadang semua wanita pasti sakit. Tapi kalau sampai 3 bulan tidak haid itu harus kita. Kalau saya yang 3 bulan nggak haid, ya kan bulan kalau mentok, jablay. Berapa gunanya video call? Lah, itu dia. Pusing ya. Cuma ini kok sensasi visual. Visual. Tidak ada taktil, tidak bisa dipegang kan bayangan ini. Ada yang mau tanya lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau nanya, sebenarnya itu efeknya kalau sering pakai panty liner itu bagus nggak sih dok? Maksudnya ada efek samping, maksudnya ada efek sampingnya nggak pakai panty liner? Karena dulu saya pernah dengar itu kalau sering pakai panty liner itu emang katanya nggak bagus memicu kanker atau apa, itu benar nggak sih? Iya. Jadi kalau pakai panty liner itu kenapa? Kan alasannya mengapa pakai panty liner? Nah, secara umum penyebab paling sering wanita pakai panty liner itu karena merasa mengeluarkan banyak lendir, ya, sehingga males ganti liner. Akhirnya paling gampang ganti liner, pakai ganti liner. Jadi kalau ganti liner itu boleh, tapi setiap 3 jam harus diganti. Karena menambah kelembapan. Jadi ganti liner itu malah menyebabkan lendirnya tambah banyak lembab. Karena apa? Karena sudah kita udah rasa lendirnya kan. Jadi
udara nggak bisa masuk ke mimpi. Jadi sebenarnya itu kamuflase sesaat saja, di mana efek jangka panjangnya tidak baik. Jadi saya setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa sebaiknya jangan pakai anti-liner terlalu lama. Lebih baik bawa daleman, siap kalau terasa basah diganti. Jadi bawa kalau pergi jauh, kita bawa 2 atau 3 bulan, sehingga langsung ganti daleman. Ya memang lebih praktis anti-liner. Tapi efek jangka panjangnya malah tambah lembab. Nanti kalau lembab, kalau kita membayangkan area lembab itu yang tumbuh selanjutnya adalah jamur. Betul. Nanti lama-lama kasihannya tambah basah. Nah, sebelum itu terjadi, kita boleh dipakai nanti 3 jam baru diganti. Iya, boleh. Kalau kita pergi jauh, jadi yang memang kompetitor dalam lahir itu juga hati-hati. Kalau kita akan hubungan harus cuci tangan dulu. Jadi kalau hubungan nggak cuma area organik kita saja yang kita cuci, tangan kita dari kita ini juga bisa memasukkan virus HPV masuk ke dalam kardus, ke dalam itu, sehingga semuanya harus dicuci. Kalau hubungan juga harus dicuci, sampai istri. Kalau bisa kencing, kadang-kadang karena saluran kencing, saluran melahirkan dan saluran pencernaan ini kan dekat semua ya, nanti semua bergesekan, kumannya juga saling pindah-pindah. Nah, sehingga untuk mengurangi resiko kuman itu menetap di salah satu area yang tidak semestinya, gitu. Kalau itu memang harus cuci suami istri. Iya. Dok, ini ada yang mau nanya lagi, Dok. Ini saya mau tanya dok ya, saya kan ikut KB 1 bulan suntik, tapi menstruasinya tuh nggak lancar gitu, nggak setiap bulan itu menstruasi. Kadang 2 bulan, 3 bulan nggak menstruasi, kadang juga menstruasi. Itu apa normal ya? Berat badannya tambah nggak selama pakai KB? Tambah. Sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Baru 1 tahun. Kan sebelumnya pakai pil. Ya, jadi saat suntik itu adalah saat haid ya. Jadi kalau waktunya haid tetapi belum haid, itu tetap suntik atau nunggu haid? Tetap suntik sesuai jadwalnya. Nah itu dia. Itu menjadi pisau bermata 2, dilema. Jadi kalau kita teliti dari jadwal yang sebenarnya yang belum tentu haid atau suntik dibanding dengan kita memundurkan jadwal suntik menunjukkan haid, ternyata lebih bagus suntiknya harus sangat baik. Kalau nggak mau ditunggu saja, nggak baik. Atau hamil maksudnya enggak, kan sudah disuntik kan. Jadi suntikan KB suntik pertama kali itu mulai efektif bagus 90% itu setelah 3 bulan. 3 kali suntik, jadi 3 kali suntik dalam 3 bulan. Nah itu nanti akan melindungi dengan baik. Jadi walaupun nanti yang biasanya mundur, itu suntiknya sangat baik saja. Memang dulu kita ikut teori yang sudah berdasarkan betul, tapi keluhan seperti ini itu banyak terjadi sehingga kita rubah suntiknya setelah atau saat haid dari ketiga, keempat, kelima itu suntik. Tidak masalah. Padahal sudah suntik 3 kali betul-betul toh, tidak aman. Dan hati-hati memang nanti itu menyebabkan jenuh. Nah, pada titik tertentu, dimana toleransi orang itu menjadi beda-beda, pada titik tertentu itu macet. Nah, jadi otak kita menghasilkan hormon kita itu banyak, sehingga dia tidak haid. Faktor stres bisa. Jadi sel telurnya nggak mau pecah, karena hormonnya tinggi. Kalau sel telurnya nggak pecah, berarti nggak haid. Artinya apa? Kalau sudah haid, terus sudah suntik KB, nggak usah takut hamil. Iya. Dok,
Jadi ini ada yang mau nanya Iya, lagi, silakan. Oke dok, Iya. selamat sore sebelumnya. Saya dengan Jopa. Iya. Selamat sore sebelumnya. Saya dengan Jopa. Ini saya mau tanya dok, kalau mau haid, kenapa ya di bawah pusat itu agak sakit dan setelah haid juga di bawah pusat sakit? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau sebelum haid sakit itu wajar, karena begitu hormon wanita, estrogen dan progesteron itu saat mau haid, itu saat tidak ada sel telur yang dibuahi, maka hormon progesteron dari sel telur, hormon estrogen dari tubuh kita itu turun semua. Begitu turun digantikan hormon haid, hormon yang haid, namanya prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini menyebabkan rahim kontraksi untuk akhirnya haid, sehingga itu menjelaskan mengapa sebelum haid kadang-kadang ada rasa gilek sebelum haid, sampai haid hari pertama, haid kedua, terus turun. Ya, karena efek memang secara mekanik ada hormon untuk supaya kontraksi rahim dan akhirnya haid. Nah, kalau setelah haid, nah itu hari keberapa dari hormon laki-laki? Itu berarti masih ada sisa-sisa dari hormon prostaglandin tadi, ya kontraksi. Jadi intinya wajar nyeri haid, gilek itu hari pertama sakit, hari kedua akan turun sakitnya, hari ketiga turun, keempat bulan sakit. Tapi hati-hati, ada penyakit namanya endometriosis. Itu ciri khasnya adalah sakit saat haid. Nah, cara membedakan adalah kalau endometriosis itu haid hari pertama sakit, hari kedua tambah sakit, ketiga tambah sakit, keempat tambah sakit, terus nanjak. Berbeda dengan gilek kan, gilek dari pertama sakit, kedua turun. Nah itu harus dirasakan. Sakitnya hari satu, kedua, ketiga itu tambah naik atau tambah turun. Kalau tambah naik, ya cepetan periksa. Kemungkinan paling sering endometriosis itu bisa menyerang rahim, bisa menyerang indung telur. Dan kalau menyerang indung telur bisa menjadi kista endometriosis atau kista coklat. Kalau menyerang rahim, dia akan masuk ke dalam pokok rahim, terus menyebabkan rahimnya menjadi besar. Itu nanti semakin lama, semakin berkembang, kalau dia tambah sakit. Ya, ada yang mau tanya lagi dok. Dok, saya mau nanya. Nggak boleh. Kalau usia 40 tahun ke atas itu bagusnya berhubungan tuh berapa kali dalam seminggu, Dok? Wow, ini dia pertanyaannya saya mau ngomong dok. Satu lagi, Dok. Iya. Mengapa saat kita menstruasi itu kita lebih horny ya, Dok ya? Ini langka ini beruntung punya istri seperti ini. Karena biasanya kalau orang lain lagi baik itu malah nggak horny, nggak disayatnya enggak malahan. Seratnya enggak, ini malah naik ya. Ya itu mungkin variasi setiap wanita beda-beda. Tapi secara umum, secara teori, secara umum semua wanita kalau baik pasti malas-malasan. Ya. Nah, tadi masalah umur 40 tahun, saya dulu sejak umur 30 tahun saya sudah jarang hubungan sama istri saya. Baru Dok, 20 tahun. kalau nggak sama istrinya sama apa? Kan bisa dibayangkan ya, saya pagi melihat organ intim banyak orang, praktek melihat organ intimnya banyak orang. Lah pulang-pulang disuguhi istri organ intim juga. Tapi nggak bosan lah, lihat. Ya, ini yang susah. Jadi idealnya memang umur 40 tahun itu kalau sampai seminggu 2 kali ya bagus ya. Secara teori ya, kita ngomong teori seminggu sekali bagus. Karena secara teori orang laki-laki itu fase hormonnya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kalau setiap hari itu ya kalau umur 40 tahun ya hebat sekali. Makanya kita tidak pernah melakukan pap smear yang deteksi virus HPV
pada usia di bawah 35 tahun. Karena asumsi kita wanita umur 25 sampai 35 tahun itu masih aktif seksual, masih sering-seringnya berhubungan. Ya. Kalau kita sering berhubungan berarti virus HPV. Virus HPV itu virus menyebabkan toksik itu akan lebih sering masuk. Sehingga kita mulai ngecek untuk ngecek virus HPV ada atau tidak di dalam cervix itu di atas 35. Jadi katoknya 35. Mengapa? Karena kalau di atas 35 itu orang udah mulai jarang hubungan. Jadi kalau Protes dong katanya. Dia di atas 35, tapi masih sehari bisa 5 kali katanya. nanti konsultasi saya sama suaminya. Saya mau bertanya lagi, Dok. Mau tanya, kenapa perempuan kalau keluar itu lebih dari 2-3 kali, Dok? Jadi memang wanita ini multi orgasme ya. Dan kalau pria ini kadang-kadang kalau tidak satu kali orgasme butuh waktu beberapa jam untuk bisa berdiri lagi. Jadi pria itu cara obatnya bukan multi orgasme. Kalau wanita bisa sekali. Nah, orgasme pada wanita itu bisa terjadi pada 3 organ ya. Orgasme klitoris, orgasme vagina, sama orgasme anal. Nah, kadang-kadang orgasme ada yang namanya combo orgasme. Orgasme bersamaan dari 3 organ, jadi dari dua dari 3 organ itu bisa bersamaan, bisa orgasme itu menjadi satu combo orgasme. Rasanya katanya seperti di surga. Jadi nggak ngerti gimana rasanya namanya combo orgasme. Jadi memang kalau orgasme itu melibatkan banyak hal, mulai dari seksual, hubungan, laporan dengan taktil, sentuhan, rayuan, beda-beda dengan itu visual. Melihat sesuatu itu ada satu fantasi. Tetapi kalau misalnya wanita itu lebih suka selain rangsangan visual, jadi memang itu kehebatan suaminya bisa membuat istrinya menjadi multi orgasme, berarti rayuan suaminya harus menurut saya. Jadi bisa membuat istri menjadi merasa puas, tidak ingin sekedar tapi ada rasa kepercayaan pada suami, ada rasa puas pada suami, ada rasa sayang, cinta yang ya lebih dari rata-rata sehingga istri itu bisa gampang orgasme. Karena nggak semua orang wanita yang setiap kali berhubungan akan orgasme, kadang-kadang malah wanita itu bisa setahun sekali orgasme, atau yang tidak pernah orgasme banyak, yang tidak pernah merasakan orgasme sampai dia punya rumah. Dok, rasanya orgasme itu gimana ya dok? Itu orgasme ya? Iya dok. Wah, saya susah juga menjelaskan pertanyaan itu. Jadi ada orang wanita itu bisa beberapa kali orgasme. Ya mungkin. Ada yang mau bertanya lagi, ladies? Ada yang bukan ladies yang mau nanya? Sore dokter, saya office boy-nya ladies. Saya mau tanya, sebetulnya sudah nggak perlu tanyakan lagi karena usia saya sudah lewat masanya. Apa efeknya seorang wanita yang telah diangkat kandungannya bagi si wanita sendiri dan bagi suaminya? Terima kasih dokter. Jadi kandungan itu
ada penyangganya, suspensi. Jadi bagaimana seorang sesuatu kandungan itu tetap berada di tengah, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak miring depan, tidak miring belakang, itu ada penyangganya, Pak. Nah, kalau penyangga operasi itu diangkat kandungan, kan kita motongnya kan penyangga rahim kan itu kita potong ya, sehingga kandungan itu bisa terangkat. Sehingga kalau diangkat itu ibaratnya kalau kita naik mobil itu kalau suspensinya sebrekernya itu tidak berfungsi, itu akan seperti itu. Jadi rasanya itu kalau saat itu hubungan pada istri yang tidak akan kandungan, kadang-kadang rasanya itu tidak bisa elastis. Jadi vagina itu bisa memanjang dan memendek menyesuaikan dari punyanya suami, intinya begitu. Nah, kalau sudah diangkat kandungan dipotong di vagina, maka dia tidak elastis lagi, sehingga rasanya dari kita naik mobil yang biasanya tidak berfungsi dengan baik. Mobil wanita itu nanti karena kandungan hormon kewanitaannya akan menurun, sehingga keinginan untuk berhubungan, hasratnya sayur, keinginan rangsangan seksualnya akan turun, jadi akan lebih males-malesan. Sehingga cara mengatasinya kita bisa memberikan obat gel untuk membuat supaya lubrikasi lembut vagina yang supaya tidak kering, itu untuk membantu supaya istri bisa tetap menikmati. Karena gel itu juga ada yang sifatnya hormon estrogen, hormon kewanitaan. Ya, dengan kita beri, kita oles kulit perut atau langsung lewat jalan air itu sendiri, itu akan membantu lubrikasi, membantu elastisnya vagina supaya nggak sakit. Ya, jadi kalau istri mungkin akan merasakan efek lecet, panas, mungkin sakit. Ini itu yang kita jelaskan, bahwa memang kita butuh tambahan suplemen supaya istri bisa tetap menikmati. Ya. Ada yang mau tanya lagi, lady? Yes. We have somebody here. Ini Tefanti mau bertanya. Sorry dok. Oke, Bu. Iya. Mau tanya tadi masalah kandungan diangkat ya dok, masih ada kaitan dengan itu. Kalau kandungan diangkat itu berpengaruh nggak dok dengan emosi sama nafsu? Itu aja dok. Iya. Jadi angkat kandungan ini kan ada dua ya, Bu. Rahimnya kok yang diangkat atau sama indung telurnya. Jadi indikasi waktu diangkat itu masalahnya di mana? Kalau ada kista indung telur, berarti kan indung telurnya itu diangkat. Kalau misalnya masalahnya waktu operasi itu akan kandungan karena rahim, kadang-kadang indung telur kita tinggal. Jadi intinya kalau indung telurnya itu diangkat, berarti hormon wanita itu hormon estrogen, sumbernya adalah dari indung telur. Indung telur kita ada kanan kiri. Kalau diangkat satu masih ada, nggak ada masalah, aman, masih bisa hamil. Kalau diangkat keduanya? Kalau dua-duanya diangkat berarti hormon estrogen turun semua, libido turun, keinginan hasrat rangsangan seksual menurun semua, orgasme akan tambah sulit. Angel dok. Ya, karena Emosinya gimana dok dengan emosi? betul. Jadi untuk orgasme ini kan banyak yang terlibat ya, mulai dari fisik, emosi, psikis, lingkungan, hormon, kemudian rasa kepercayaan, rasa aman, rasa tenang, kemudian informasi yang diterima benar apa salah tentang faktor itu. Jadi dari beberapa poin itu kalau kandungan diangkat berarti sudah faktor hormonal, psikis, rasa kurang percaya diri, sudah turun semua. Iya, jadi memang rasa
penyebab utama itu adalah rasa ketidakpuasan. Nah, rasa tidak puas pada diri sendiri dan rasa tidak puas pada pasangan itu akan mempengaruhi hubungan suami istri dan mempengaruhi kecepatan untuk orgasme. Jadi kalau kita merasa nggak percaya diri di hadapan suami, itu menyebabkan kita jadi tertekan, libido turun, sulit orgasme, jadi malas. Jadi ya memang kita ini secara fisikly perlu kita jaga supaya kita percaya diri. Intinya kan kita harus membuat diri kita percaya diri kepada diri kita dan kepada suami, sehingga kita menjadi lebih apa ya, lebih gairah gitu mungkin ya. Iya. Ya, terima kasih dok. Sekarang bagaimana kalau kita foto bersama dengan Dokter Primandono? Kita foto di mana? Lek kabeh munggah panggung rasanya kok ya ambruk ya panggungnya ya. Kan nyemplung.